Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau sharing lagi nih ke kalian perihal apakah akreditasi itu mempengaruhi prospek kerja. Penasaran nggak? Buat kalian yang penasaran, kalian silakan stay tune terus di video ini sampai habis. Oke, jadi sebelum membahas lebih jauh lagi perihal apakah akreditasi itu akan mempengaruhi prospek kerja, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu akreditasi. Jadi akreditasi itu adalah penentu standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan oleh pihak di luar lembaga yang independen. Nah, jadi itu dia akreditasi. Jadi orang-orang yang kayak mengakreditasi itu adalah mereka yang nanti akan menilai mutu dari suatu perguruan tinggi atau jurusan ataupun prodi. Jadi akreditasi ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alami perguruan tinggi sehingga nanti lulusan antara perguruan tinggi itu dia tidak terlalu bervariasi kayak gitu dan sesuai dengan kebutuhan kerja. Itu ada di landasan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 60 dan 61 kayak gitu. Jadi itu dia akreditasi yang harus teman-teman tahu dulu sebelum teman-teman mengetahui lebih lanjut sebenarnya benar nggak sih akreditasi itu akan mempengaruhi prospek kerja ke depannya teman-teman kayak gitu. Nah, sama seperti akreditasi di perguruan tinggi negeri, jurusan kita itu juga ada akreditasi, bahkan prodi itu juga ada akreditasinya. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa bahwasanya mungkin dari keluarga, kerabat, atau teman dekat kita tuh bakal nanyain kalau misalnya kita masuk jurusan nih, kamu ambil jurusan apa, akreditasinya apa, kayak gitu, kira-kira kenapa kayak gitu. Mereka bakal menyarankan akreditasi yang sekiranya bagus kayak gitu. Pasti jangan ambil itu, akreditasinya ini, atau jangan ambil ini, akreditasinya masih itu, atau mending kamu ambil jurusan ini aja, itu akreditasinya sudah bagus kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi orang-orang beranggapan bahwasanya akreditasi ini menjadi patokan untuk menjamin mutu kerja kita ke depan gitu. Nah, berikut ini aku akan menjabarkan apa sih manfaatnya kalau misalkan akreditasi kita itu bagus. Nah, ini dia poin yang pertama. Jadi akreditasi itu merupakan cerminan dari kualitas sebuah jurusan nih. Kalau misalkan kamu dapat jurusan yang misalkan udah A akreditasinya, nah itu berarti kualitas di jurusan kamu itu sudah bagus. Contoh, misalkan nih, contoh kamu berada di jurusan katakanlah animasi kayak gitu. Kamu ada di jurusan animasi yang akreditasinya A, kemungkinan dia bisa dapat akreditasi A itu mungkin alat-alatnya sudah lengkap, tenaga dosennya, pendidiknya, segala macam itu tuh sudah sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Makanya akreditasi itu akan mencerminkan kualitas suatu jurusan. Nah, terus yang kedua, bagi kamu yang pengen banget jadi PNS, akreditasi ini sangat penting karena dia menjadi salah satu syarat untuk bisa kamu ikutan PNS. Paling enggak perguruan tinggi yang kamu ambil itu sudah terakreditasi. Jadi buat kamu nih yang sebenarnya tuh nanti aku tamat kuliah kak, aku mau jadi PNS nih kak, kayak gitu. Nah, kamu harus memperhatikan nih kira-kira akreditasi kampus kamu, jurusan kamu kira-kira tuh udah sesuai nggak sama kriteria yang diminta nanti ketika kamu akan daftar PNS. Nah, coba deh dicek-cek lagi, kalian bisa kok ngeceknya itu di BANPT kalau nggak salah, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kalian bisa cek perguruan tinggi kalian tuh akreditasinya udah A atau belum. Terus yang ketiga, bagi kalian yang pengen nih ngelamar kerja di perusahaan itu nggak jarang banget sekarang perusahaan itu minta lulusan atau fresh graduates-nya itu lulus dengan, sekarang tuh nggak jarang perusahaan-perusahaan itu minta kalian tuh berasal dari jurusan yang sudah terakreditasi, seminimal-minimalnya itu B kayak gitu. Jadi mungkin ini juga terkait dengan kualifikasi tadi ya, mungkin karena kualitasnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah masuk ke perusahaan itu paling nggak udah ada lah kualitas kalian di situ karena jurusan kalian tuh akreditasinya ini kayak gitu.
Terus yang keempat, mahasiswa tuh akan terbiasa dengan standar pendidikan yang berkualitas. Jadi karena kalian sudah berada pada jurusan yang akreditasinya bagus, kemungkinan lingkungan kalian bagus. Terus keseharian itu kalian tuh akan dituntut untuk selalu berkompetensi dan belajar dengan lingkungan yang relevan. Makanya itu mungkin kemungkinan ya di akreditasi yang jurusannya bagus kayak gitu kan, kalian tuh jiwa kompetennya tuh makin tinggi, karena kemungkinan yang bisa masuk ke jurusan itu hanya orang-orang tertentu yang mungkin nilainya tinggi segala macam kayak gitu. Nah itu dia, jadi kita bakal jadi orang yang terbiasa dengan standar pendidikan yang berkualitas. Nah terus yang kelima, kita tuh bakal biasa untuk bersaing dengan perguruan tinggi lain kayak gitu, karena kualitas kita udah bagus kayak gitu kan, itu nggak menutup kemungkinan loh kita tuh kalau misalkan bersaing sama perguruan tinggi yang lain kayak gitu tuh udah bisa kayak gitu, setara kayak gitu, karena di kampus kita juga pendidiknya bagus, terus juga sarana prasarananya mendukung, sehingga tidak menutup kemungkinan kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Nah ini juga akan berhubungan langsung sama kamu yang misalkan pengen ngelamar S2 kayak gitu. Nah kalau misalkan kamu pengen ngelamar S2 gitu, terus tujuan program studi kamu di kampus yang S2 itu adalah program studi yang jurusannya A, biasanya kampus yang dari S2 itu bakal ngeliat dulu nih, kira-kira kamu dulu tuh program studinya akreditasinya waktu S1 itu apa kayak gitu, apakah C, apakah B kayak gitu. Karena kalau misalkan C di S1 dan S2 itu A, program akreditasinya itu tuh bakal susah gitu loh kamu untuk bisa masuk ke sana. Tapi nggak nutup kemungkinan kok, tapi menurut beberapa sumber yang aku baca kayak itu tuh bakalan susah gitu kalau misalnya kita mau ngelamar S2. Nah berdasarkan uraian manfaat yang aku sampein tadi, mungkin kalian juga kayak penasaran gitu kan, kenapa ya ada akreditasi prodinya itu masih kecil kayak gitu, atau katakanlah prodi A misalkan akreditasinya itu masih C. Apa sebab-sebabnya? Nah sebab yang pertama itu adalah karena prodinya itu masih baru atau masih dibilang kayak baru buka kayak gitu. Misalkan ada nih prodi yang baru-baru buka, ya wajar kayak gitu, karena kan mungkin tenaga pendidiknya masih perlu dicari lagi, terus sarana dan prasarananya harus masih dilengkapin lagi kayak gitu, makanya prodinya itu masih misalkan C. Nah tapi kamu tenang aja, karena dia tuh kayak lambat laun gitu bakal berubah gitu akreditasi. Jadi walaupun sekarang kamu berada di prodi yang akreditasinya C, kemungkinan beberapa tahun ke depan itu akan berubah jadi B, dan beberapa tahun ke depan lagi akan berubah menjadi A kayak gitu, karena dia tuh ada kayak tahap-tahapnya gitu loh untuk bisa mencapai akreditasi prodinya itu jadi A. Nah terus yang kedua, skor penilaian akreditasinya itu masih jauh dari syarat minimum. Jadi ternyata untuk penilaian akreditasi di sebuah prodi atau jurusan itu ada skornya. Nah mungkin prodi kamu itu karena baru buka kayak gitu kan, jadi masih jauh gitu dari syarat minimum yang diminta. Tapi tenang aja kok, mereka pasti akan mengupgrade itu akreditasi prodinya itu jadi lebih baik lagi, sehingga nanti bisa mencapai akreditasi A. Nah terus gimana nih, berdasarkan pertanyaan kita tadi nih di awal, apakah akreditasi itu akan mempengaruhi prospek kerja? Jawabannya tuh nggak selalu kayak gitu, karena dilihat dulu nih, kamu tuh pengen kerja di mana. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kamu mau PNS atau kerja di perusahaan-perusahaan BUMN kayak gitu, kalian memang diwajibkan untuk memiliki akreditasi perguruan tinggi itu yang bagus kayak gitu. Minimalnya B lah kayak gitu. Dan tapi ada juga beberapa perusahaan itu yang milih orang-orang yang kerja di perusahaan dia tuh kayak kampus-kampus ternama gitu kayak tuh, tapi nggak terlalu banyak sih, paling cuman 10% aja kayak gitu. Dan selebihnya menurut pandangan aku pribadi di era sekarang terkait apakah akreditasi itu mempengaruhi prospek kerja, menurut aku tuh nggak terlalu ya. Karena gini, setelah aku pikir-pikir, sekarang itu kan udah industri 4.0 gitu kan. Nah kebanyakan mungkin perusahaan ini bakal nyari kamu yang punya skill kayak gitu. Skillnya ini banyak kayak gitu, apalagi di era-era sekarang. Mungkin skill kamu yang bisa editing kayak gitu, atau public speaking kamu kayak gitu kan, atau bukan time management, tapi lebih ke kepemimpinan kayak gitu. Nah kemungkinan itu yang dicari, karena aku pernah gitu dikasih tahu bahwasanya dulu tuh aku juga nggak mau masuk di prodi aku yang sekarang, karena kalau nggak salah waktu itu aku tahu akreditasinya itu C kalau nggak salah. Aku nggak mau tuh masuk di situ. Terus aku nanya gitu kan sama seorang guru, terus dia bilang gini, kamu itu nanti ketika kamu bekerja, yang ditanya tuh bukan akreditasi kamu, tapi kamu bisa apa kayak gitu. Di situ aku langsung kayak terdiam dong kayak gitu, maksudnya kayak
Iya juga ya kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sibuk ngurusin akreditasi terlepas dari memang kualitas kayak gitu kan, ya kita nggak bakal bisa berkembang. Nah, manfaatkanlah waktu-waktu kita selama kuliah kayak gitu kan untuk mengembangkan soft skill maupun hard skill yang kita punya kayak gitu, baik itu public speaking. Nah, buat kamu yang suka ngedesain, ngedit kayak gitu, nah coba dikembangin itu kayak gitu. Siapa tahu nanti itu yang bisa menjadi peluang kamu keterima kerja, atau bahkan kamu sendiri yang buka peluang kerja kayak gitu. Nah, beda ceritanya kalau misalkan kamu mau ambil PNS atau mau kerja di perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, itu harus kamu pertimbangkan akreditasinya. Tapi kalau misalkan kamu pengen yang kayak aku ceritain tadi, mungkin lebih mengandalkan skill kayak gitu kan, nah kamu nggak apa-apa masuk prodi yang mungkin akreditasinya itu masih kecil kayak gitu. Jadi yang mau aku sampaikan di sini itu adalah kalian lihat dulu mau kerjanya kemana kayak gitu kan, apakah mau kerjanya jadi PNS atau nanti mau kerja di perusahaan BUMN, maka pertimbangkanlah akreditasinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen mungkin membuka lapangan kerja, aku rasa akreditasi itu nggak terlalu mempengaruhi, karena di situ tuh lebih kepada skill yang kamu punya. Karena menurut aku banyak juga kayak gitu kan yang mungkin kampus-kampus ternama yang mungkin kalau sekarang tuh mungkin ada juga kayaknya yang nganggur atau segala macam kayak gitu. Dan menurut aku semua itu dikembalikan ke kamu lagi kayak gitu. Seberapa bisa kamu mengendalikan diri kamu untuk bisa terjun ke dunia-dunia kreatif sekarang atau dunia-dunia kerja sekarang kayak gitu. Itu semua tergantung kamu pribadi kayak gitu. Jadi coba deh untuk jangan terlalu berpatokan bahwasanya akreditasi itu adalah segalanya. Kalau kamu mau kuliah, jangan nanti kamu bisa stuck di situ. Bahwasanya ada mungkin momennya kamu nggak bisa nih mencapai prodi yang kamu pengen, akhirnya kamu dapat prodi ini yang tidak sesuai akreditasinya, akhirnya nanti malah jadi kayak ngerasa salah jurusan ini. Nah, itu panjang lagi nanti kan ceritanya gitu. Jadi kalau masalah akreditasi, aku pribadi pun tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting ketika kamu belajar, kamu serius, ambil ilmunya, dalami, terus coba dikembangkan lagi ke masyarakat kayak gitu. Oke guys, mungkin itu aja video aku hari ini terkait apakah akreditasi itu mempengaruhi prospek kerja kamu ke depan. So, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video. Oh iya, buat kalian nih yang ngerasa video ini masih ada kekurangan atau kalian pengen tanya, kalian boleh komen kok di kolom komentar. Nanti bakalan langsung aku jawab. Oke guys, see you!